saking kencangnya bumi itu seperti di-shake saudara, dan akhirnya semua yang ada di bumi ini terlempar keluar. Dia kehilangan gravitasi. Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya dalam Solusi Hidup, solusi dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan. Apa kabar saudara semua? Saya berharap dan berdoa supaya semua kita ada dalam keadaan baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan. Dalam episode Solusi Hidup kali ini, saya akan menyampaikan sebuah topik tentang mimpi adalah bahasa Tuhan. Saudara pernah ingat dengan kejadian di tanah Mesir ketika mereka akan mengalami kelaparan besar? Tuhan berbicara melalui mimpi kepada Yusuf dan raja pada saat itu. Dan itu terjadi. Saudara ingat apa yang terjadi juga dengan kisah Daniel? Tuhan juga berbicara melalui mimpi. Dan saya percaya bahwa salah satu bahasa Tuhan dari 3 bahasa yang biasa di dalam Alkitab dikatakan, yaitu melalui mimpi, penglihatan, dan nubuatan. Dan mimpi adalah salah satu bahasa yang Tuhan pakai. Dan Amos 3 ayat 7 berkata bahwa Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitahukan kepada hamba-hambanya. Saya percaya bahwa ada begitu banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di mana saja yang hari-hari ini Tuhan bisa berbicara melalui mimpi, Tuhan bisa berbicara melalui penglihatan, bahkan Tuhan bisa berbicara melalui impresi-impresi yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Dan Yoel 2 juga berkata tentang hari-hari di mana Tuhan akan mencurahkan roh ke atas semua manusia, sehingga dikatakan di sana bahwa anak-anak muda akan bernubuat, orang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan, bahkan semua hamba-hamba Tuhan, Tuhan akan mencurahkan rohnya. Dan ini adalah waktu-waktu di mana kita akan mengalami pencurahan Roh Kudus yang luar biasa sebelum bumi ini akan berakhir. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, salah satu karunia yang Tuhan berikan kepada saya yaitu mimpi. Dan setiap kali sesuatu akan terjadi dalam kehidupan saya akan pindah ke suatu kota, Tuhan sudah menunjukkan tempat-tempat yang akan saya datangin, ataupun ada orang-orang yang akan saya bertemu. Sebelum saya bertemu dengan mereka, Tuhan sudah menunjukkan kepada saya orang-orang itu. Dan seringkali, bahkan banyak kali, mimpi yang Tuhan tunjukkan kepada saya, dan itu merupakan sesuatu yang menjadi bahasa Tuhan bagi saya. Dan saya bersyukur saudara, di tahun 2018 awal Tuhan menunjukkan sebuah mimpi kepada saya, yaitu saya ada di sebuah tempat dan saya melihat sebuah kegoncangan yang terjadi yang sangat dahsyat. Bumi ini digoncangkan demikian sampai rasanya itu dia kehilangan gravitasi saudara. Saya lihat semua apapun yang ada di bumi ini, entah itu pohon, entah itu hewan ataupun manusia, bahkan benda-benda, itu semuanya saking kencangnya bumi itu seperti di-shake saudara, dan akhirnya semua yang ada di bumi ini terlempar keluar. Dia kehilangan gravitasinya. Dan di dalam mimpi itu saya begitu ketakutan melihat fenomena yang sedang terjadi. Dan tapi saya ada di dalam sebuah rumah. Saya ingat rumah itu bentuknya seperti sebuah lingkaran, rumah bundar saudara. Dan saya ada di situ dan ada banyak orang yang saya lihat masuk ke dalam rumah itu. Dan saya tidak kenal semuanya, hanya 3 orang yang saya kenal pada dalam mimpi saya itu, yaitu suami saya, kemudian ada 2 para pekerja, yaitu satu yang di cabang kami Jakarta, dia adalah kakak saya juga, dan satu adalah salah satu pekerja kami yang ada di Makassar. Itu saja yang saya kenal di samping begitu banyak orang yang ada di sana. Dan ketika goncangan itu begitu semakin kencang saudara, saya sangat ketakutan. Dan saya ingat suami saya berkata, masuk lebih ke tengah. Jadi ke tengah dari rumah itu. Kami berkumpul semakin masuk ke tengah saudara. Dan ketika kami semakin ke tengah, goncangan itu masih terus. Lalu semua kita dianjurkan untuk berbahasa roh. Lalu kita berbahasa roh saudara. Kita berbahasa roh. Dan ketika kita terus berbahasa roh, saya merasa goncangan itu mulai mereda. Dan ketika saya membuka mata, saya melihat seperti tadi benda-benda yang sudah terbang atau pergi keluar bumi itu seperti mulai kembali kepada posisi semula. Seperti semuanya mulai kembali teratur saudara.
Ada yang masih ada yang sudah tidak ada, tapi semuanya kembali ke posisinya di tempatnya masing-masing. Dan bersamaan dengan semua yang kembali ke tempat itu, saya mendengar seperti dari langit ada bunyi jam dinding, saudara. Di samping bunyi jam itu, saya mendengar ada hitungan dengan sepertinya dengan bunyi sangkakala, tapi itu bunyi hitungan, saudara. Jadi hitungannya hitungan mundur. 10, 9, 8, 7. Dan saya bilang, hitungan apa itu? Kok seperti ketika kita mau mengakhiri tahun dan kita mau masuk ke tahun yang baru, biasanya kita ada hitung mundur seperti itu. Dan saya bertanya, itu hitungan mundur mau apa? Lalu terdengar suara, dan saya mendengar itu sepertinya itu adalah suara Tuhan sendiri berkata, "Aku segera datang." Dan saya dalam hitungan yang masih ada sekitar mungkin ke-5, 4, saya bangun dari mimpi saya dan saya masih ketakutan, saudara. Lalu saya berdoa, saya bilang, "Tuhan, apa yang akan jadi?" Yang saya tahu bahwa ini adalah sebuah warning, sebuah peringatan dari Tuhan bahwa Dia akan segera datang, saudara. Dan sejak tahun itu, saya semakin diberikan dorongan kuat, diberikan impresi sama Tuhan bahwa kamu harus lakukan sesuatu. Ini bukan masanya kamu santai. Ini masanya kamu harus mempersiapkan diri kamu dan sebanyak mungkin kamu bisa menolong banyak orang supaya banyak orang yang bisa diselamatkan. Karena bumi ini akan mengalami kegoncangan yang sangat luar biasa, saudara. Dan Alkitab berkata bahwa segala sesuatu ini akan digoncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan, saudara? Yang tidak tergoncangkan, saya percaya itu adalah firman Tuhan. Itu adalah kebenaran itu sendiri. Itu adalah iman yang harus tidak tergoncangkan. Itu adalah kasih. Itu adalah pengharapan kita. Karena segala sesuatu ini akan hilang lenyap. Bahkan bumi ini akan hilang lenyap. Tapi satu saja yang tidak akan hilang, yaitu firman Tuhan. Dan saya mendapat sebuah pengertian daripada mimpi saya itu adalah bahwa saya ada di dalam sebuah rumah. Segala sesuatu yang di luar rumah itu terlempar keluar dari bumi, mengalami goncangan yang sangat dahsyat. Tapi saya ada di dalam sebuah rumah. Rumah berbicara tentang apa? Saya percaya rumah berbicara tentang perlindungan Tuhan. Rumah berbicara tentang rumah rohani. Rumah di mana kita menerima covering ilahi daripada Tuhan sendiri. Hari-hari ini banyak orang berbicara tentang Mazmur 91. Bahkan ada billboard di kota Jakarta yang sudah menuliskan Mazmur 91. Tahukah saudara, Mazmur 91 itu judulnya adalah Dalam Lindungan Allah. Dan ayat pertama dikatakan di sana bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, "Allahku tempat perlindunganku dan kubu pertahananku." Jadi ayat-ayat selanjutnya, perlindungan yang Tuhan akan berikan, bahwa sekalipun 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang ada di dalam rumah, atau di dalam covering, atau di dalam perlindungan Allah itu sendiri. Nah, kadang-kadang kita itu lebih senang dengan ada dalam perlindungan Tuhan, supaya kita aman, supaya kita dilindungi, supaya kita diberkati. Tapi kita lupa, saudara, posisi lain bahwa kita ada dalam perlindungan atau dalam rumah Tuhan. Setiap rumah itu ada aturannya. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan yang ada dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 103 ayat yang ke-13 berkata bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian pun Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kata yang penting di situ adalah takut akan Tuhan. Ketika kita mau ada di dalam naungan dan perlindungan Tuhan, maka kita harus mengikuti aturan rumah, yaitu hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri melalui rambu-rambu, yaitu firman yang Tuhan sudah berikan kepada setiap saudara dan saya. Dan mari saudara, kita perlu ada di dalam perlindungan Tuhan melalui hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara. Kebenaran itulah yang akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk bertahan di masa-masa yang sukar ini, saudara. Dan saya percaya di dalam Amsal 8 ayat yang ketiga berkata bahwa takut akan Tuhan itu adalah membenci kejahatan, menjauhi dosa, menjauhi kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Mari jemaat Tuhan, kita belajar untuk ada di dalam rumah Tuhan, hidup di dalam kebenaran.
Dan dalam Ibrani ayat yang ke-12 tadi, bahwa segala sesuatu memang akan digoncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Pastikan bahwa saudara dan saya ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang kedua, saya mendapat pengertian tentang kita semua disuruh untuk berbahasa roh di dalam mimpi saya itu, saudara. Dan saya percaya bahwa bahasa roh ini adalah sebuah sandinya Tuhan, sebuah kekuatan ilahi, bahasa ilahi yang hanya dapat dimengerti oleh Tuhan. Ketika kita berbicara dalam bahasa roh, itu adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh Tuhan dan tidak dapat diambil oleh kuasa kegelapan, saudara. Alkitab berkata bahwa di dalam Roma 8 berkata bahwa ketika kita berdoa di dalam roh, maka roh sendiri yang akan berdoa kepada Allah dengan jeritan-jeritan yang tidak terucapkan. Kadang-kadang dalam kehidupan saya, ketika saya mengalami kelemahan, ketika saya sakit, ketika saya mengalami tekanan-tekanan hidup yang rasanya saya nggak mampu untuk berdoa, saat itu saya berbahasa roh. Dan tahukah saudara, ketika saya berbahasa roh, maka seperti ada satu kekuatan, dan saya percaya itu adalah kekuatan Tuhan. Itu kekuatan supranatural. Kita adalah manusia natural, tetapi kita juga adalah manusia supranatural. Amin, saudara. Ketika Roh Kudus ada di dalam saudara, dan saudara diberikan karunia untuk bisa berbahasa roh, itu adalah karunia untuk bisa membangun diri sendiri. Maka saudara akan kuat menghadapi setiap goncangan yang ada. Kita tidak bisa lari dari dunia yang sedang mengalami goncangan, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap saudara dan saya. Kalau saudara rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara berdoa. Karena hari-hari ini Tuhan akan mencurahkan rohnya dengan tidak terbatas ke atas semua orang. Dan bagi orang-orang yang rindu, maka saudara akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari saudara pergunakan waktu yang ada. Kita dirumahkan, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, sekolah dari rumah. Saya percaya ini adalah sebuah masa persiapan yang Tuhan sedang berikan bagi gerejanya. Mungkin dengan penyakit COVID-19, iblis berkata dia menang, menakut-nakuti dunia. Tapi di balik semuanya, Allah turut bekerja, yaitu justru dia memakai keadaan ini untuk mempersiapkan gerejanya. Saudara dan saya, calon-calon mempelainya Tuhan, yang sedang dipercantik, yang sedang dipersiapkan. Jangan kehilangan imanmu. Goncangan ini bukan untuk supaya saudara punya iman juga ikut goncang, tapi Alkitab berkata segala sesuatu yang ada di dunia ini, kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan, kecemasan, masalah, ini semua akan goncang. Tapi iman dan kasih, pengharapan saudara dan saya kepada Tuhan jangan pernah tergoncangkan. Karena Roma 8 yang ke-18 berkata, itu tentang pengharapan anak-anak Allah, bahwa kita yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang sedang Tuhan siapkan bagi gerejanya. Mungkin orang berpikir, banyak orang, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, kok mati dengan COVID-19. Mereka sudah menyelesaikan pertandingannya. Kita tidak perlu menghakimi, tetapi saya percaya bahwa mereka sudah siap. Rumah mereka sudah ada di surga, dan mereka sudah kembali karena mereka sudah menyelesaikan pertandingannya. Bagi saudara dan saya yang masih hidup, goncangan ini belum selesai. Bahkan akan ada goncangan-goncangan yang mungkin saja lebih besar. Tapi pastikan bahwa iman, pengharapan, dan kasih saudara kepada Tuhan akan tetap kokoh. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput saudara dan saya, saudara sedang cantik, dipersiapkan untuk menjadi mempelainya. Alkitab berkata, jika segala sesuatu ini akan hancur, maka betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menanti dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Untuk gerejanya, Yesus akan mempercepat kedatangannya. Wow, satu kabar sukacita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, tetap percaya, tetap berharap bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Dan saya berdoa bagi setiap saudara, kalau sore hari ini saudara yang mengikuti program ini dan Anda tidak punya kepastian, Anda perlu kepastian, saudara bisa berdoa bersama dengan saya. Pastikan bahwa ketika bumi yang saudara dan saya tinggali ini hancur, kita sudah punya nama di dalam kitab kehidupan. Kita sedang menuju ke langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Dan kebenaran itu mulai dilatih dan dimiliki sejak kita masih ada di bumi ini, saudara. Mari saudara
Saudara yang mau berdoa, mau punya kepastian bahwa saudara punya kehidupan kekal bersama dengan Tuhan ketika nanti bumi ini binasa. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah Tuhan dalam kehidupan saya. Hari ini saya minta ampun. Ampuni dosa saya Tuhan. Darah Yesus sucikan saya. Dan hari ini saya buka hati saya. Saya terima Engkau masuk dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah Juru Selamat. Catat nama saya di dalam kitab kehidupan. Dan darah Yesus menyucikan kehidupan saya, melayakkan saya untuk tetap hidup bersama dengan Engkau di dalam kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Dan jika saudara ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara bisa minta. Roh Kudus ada di mana-mana dan Dia akan memenuhi saudara. Saudara perlu dipenuhi oleh Roh Kudus supaya saudara menerima kekuatan supranatural. Saudara minta, Roh Kudus penuhi. Aku berdoa dari tempat ini, Roh Kudus Engkau ada di mana saja. Sedang saudara yang menyaksikan program ini, Engkau penuhi mereka, urapi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terima kuasa Roh Kudus memenuhi engkau, sehingga engkau akan diberi karunia untuk bisa berbahasa roh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan aku berdoa kepada setiap saudaraku, mereka yang sakit, mereka yang sedang ada dalam kelemahan. Aku berdoa bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Kekuatan iman, pengharapan bahwa di dalam engkau ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan, kami berdoa kepada Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, bahkan Wakil Presiden, bahkan semua para menteri, khususnya Menteri Kesehatan, mereka yang sedang berjuang, para dokter, para suster. Tuhan Yesus, kami berdoa kekuatan ekstra Engkau berikan bagi mereka, perlindungan yang sempurna Engkau berikan bagi mereka. Kami percaya badai ini pasti berlalu, dan biarlah melalui badai ini kami semakin kuat di dalam iman kami. Kami semakin kuat di dalam kasih dan pengharapan kami kepada Engkau. Dan hamba percaya di balik semua situasi yang sedang terjadi ini, Engkau sedang turut bekerja untuk mempersiapkan gerejamu, sehingga gerejamu tampil tanpa cacat celah pada waktu kedatanganmu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan shalom bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami ucapkan shalom bagi bangsa-bangsa di seluruh bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika saudara diberkati dengan program ini, saudara bisa like, subscribe, saudara bisa mengikuti program selanjutnya. Dan nanti di solusi hidup berikutnya saya akan berbicara tentang persiapan mempelai Kristus. Bagaimana Tuhan memberikan sebuah impresi, bahkan sebuah lagu untuk bagaimana mempelai perempuan mempersiapkan diri menyambut mempelai pria kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa di edisi Solusi Hidup berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.